Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, kita teruskan membaca kitab Ihya Ulumiddin. Yang lalu dijelaskan ada 3 sebab maka ilmu itu terlarang atau tercela. Jadi 3 sebab. Kita sudah mengaji 1 sebab. Nah, ilmu itu disebut tercela. Sebab pertama, dia membahayakan. Tentu kita sebagai orang yang tidak berilmu, dibimbinglah oleh orang yang berilmu mana ilmu yang membahayakan. Pagi ini insyaallah kita sambung sebab berikutnya, yaitu sebab kedua. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala as-sababu tsani an yakuna mudiran bisahbi fi ghalibil amri ka'ilmin nujumi fa inna fi nafsi ghairu mazmumin li dzatihi id huwa qisman. Sebab kedua maka ilmu itu tercela adalah membahayakan pemiliknya umumnya. Kalau yang lalu memang dia membahayakan. Bukan sisi ilmu itu, tapi kalau dia berada pada orang, dia membahayakan. Kalau ini umumnya. Nah, seperti ilmu bintang. Karena ini harus dipahamkan, ilmu bintang itu sendiri tidak tercela pada kalau ditinjau dari sisi ia sebagai ilmu. Enggak tercela, jamaah. Dia sebagai ilmu bintang tidak tercela. Tapi umumnya dia membahayakan. Nanti kita lihat. Nah, ini contohnya ilmu bintang. Karena ilmu bintang ini ada 2 bahagian atau 2 macam. Satu namanya qismun hisabiyun, astronomi. Di qismun hisabiyun ini ilmu bintang, tapi dia disebut astronomi. Ya, ada satu lagi nanti astrologi. Ini astronomi. Waqad nataqal Qur'anu bi anna masira syamsi wal qamari mahsub. Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya peredaran matahari dan bulan itu dapat dihitung. Jamaah. Itu dapat dihitung. Dan ini kalau di dalam ilmu Islam namanya ilmu falak. Astronomi itu ilmu falak, jamaah. Itu penting, ya. Itu mempelajari benda-benda. Kalau astronomi itu mempelajari benda-benda yang ada di langit, alam semesta, jamaah, ya. Seperti rasi bintang. Itu bagi orang yang berlayar di laut atau cara sebahagian masyarakat di muka bumi ini, apa itu yang di padang pasir, jamaah, ya, melakukan perjalanan di padang pasir itu penting. Walau sekarang sudah ada kompas untuk mengetahui musim, itu penting. Para petani itu penting. Jadi untuk mengetahui perjalanan matahari, bulan, bintang, itu qismun hisabiyun, ilmu falak, astronomi, jamaah.
Allah Ta'ala pun menyebut itu di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan, nah itu dengan perhitungan. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Bulan itu kami tentukan garis edarnya, manazil, tempatnya. Nah, sebab dia di angkasa, nah, supaya mudah kita paham garis edarnya. Begitu terus dari dia kita sebut bulan awal bulan, nah, sabit kata orangnya kalau urjunil qadim. Seperti apa tuh? Tangkai kurma yang sudah lama. Jadi melengkung dia begitu jemaah. Seperti tangkainya itu yang kering. Nah, dia melengkung sampai nanti dia penuh. Itu kita sebut bulan purnama. Balik begitu lagi. Itu kami tentukan, kata Allah Ta'ala. Nah, ini disebut namanya ilmu astronomi atau ilmu falak. Menentukan jamaah. Tak ada masalah. Yang kedua, ilmu bintang itu wasanil ahkam. Ini astrologi. Ini astrologi. Nah, astrologi itu kepercayaan atau keyakinan berdasarkan posisi gerak benda langit. Nah, itu dia. Astrologi itu kepercayaan atau keyakinan berdasarkan posisi dan gerak benda langit mempengaruhi peristiwa dan pribadi orang. Jamaah. Lahir hari apa? Hari ini, siang malam. Ya, siang pagi apa? Siangnya itu pagi atau sore? Nah, oh ini. Nah, tengok. Oh, orangnya wataknya begini, 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 begini. Nah, kalau itu sebagai perkiraan, masih dapat diterima. Masalahnya itu menjadi keyakinan. Itulah ramal-ramal itu. Jamaah. Perkiraan. Semua ini perkiraan. Jamaah. Bahkan ilmu kedokteran itu pun perkiraan. Perkiraan semua perkiraan. Seperti perempuan yang pergi ke dokter ahli kandungan. Dilihat bayinya begini. Itu juga perkiraan. Walau pakai alat sekalipun. Nah, masalahnya bukan itu. Astrologi ini meyakini. Nah, sampai kalau mau nikah, yang perempuan begini, yang laki-laki begini, itu tak boleh nikah. Ada istilahnya, saya tak sebutkan istilah-istilahnya jemaah. Ya. Nah, jadi ini astrologi ini kearifan. Itu kearifan jemaah. Tidak masalah kalau tidak dijadikan sebagai keyakinan. Nah, semua suku punya itu. Semua suku. Atau semua masyarakat di muka bumi itu ada kearifan. Kalau ada kupu-kupu di rumah yang nggak biasanya, itu berarti ada tamu mau datang. Itu perkiraan jemaah. Oleh karena dulu kita tidak punya alat komunikasi mengabarkan kita mau datang. Maka berdasarkan pengalaman orang dulu, setelah kejadian dia lihat, tadi kok ada kupu-kupu. Setelah tamu datang, pulang, kok ada kupu-kupu, kok ada kupu-kupu. Maka mereka memahamkan kepada diri mereka, kepada masyarakat, diteruskan sampai sekarang.
Kalau kupu-kupu nggak biasa datang ke rumah, nggak biasanya dia datang, itu berarti ada tamu mau datang. Nah, ternyata secara kosmologi, kosmologi itu hubungan ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu di alam semesta ini. Ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta ini, jemaah. Kalau ditinjau-tinjau, seluruh pergerakan kita dalam hidup ini mempengaruhi yang lain, jemaah. Segala gerak kita ini mempengaruhi pihak lain. Tidak berjalan sendiri. Untuk contoh mudah saja, ini kan duduk berdua dekat. Nanti yang satu bergerak, selalu ada pengaruh kepada yang satu lagi. Biasanya tengok, padahal nggak untuk apa dia tengok. Saya untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada sesuatu mesti mempengaruhi yang lain. Satu. Yang kedua, tubuh kita ini mengeluarkan bau. Dan setiap gerak itu menghasilkan bau. Jamaah, gerak hasilkan bau. Jadi oleh si kupu-kupu, tercium oleh sensitif penciuman dia gerak kita itu. Jamaah. Ini bukan ilmu aneh-aneh, itu sains bisa membuktikan itu. Dia kok tahu dia mau ke rumah ini? Kan begitu, kok tahu dia? Ternyata hewan-hewan itu punya rasa sensitif yang lebih dari manusia. Bukan ramal. Jamaah. Hari Minggu ya, tsunami 2004. Setelah terjadi gempa besar itu, ada tahanan, ya tentu keluar jamaah. Sebahagian tahanan itu azan, sebahagian keluar. Yang keluar itu dia lihat langit. Kok dia lihat burung terbang ke darat? Jamaah. Dia lihat burung terbang ke darat. Dia paham ini akan jadi tsunami. Ini akan jadi tsunami. Dan betul. Pertanyaan, dari mana burung tahu? Jamaah. Dari mana burung tahu? Itulah kearifan lokal. Nah, kalau si burung tadi itu namanya kosmologi. Hubungan ruang waktu terhadap peristiwa. Nah, orang tadi dari mana tahu? Itulah mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dia yang cerita. Jadi saya keluar, saya lihat. Kok mengarah ke darat, burung terbang. Nah, itu namanya kearifan. Jadi, astrologi ini kalau tidak diyakini sebagai keyakinan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan keyakinan. Itu maka di dalam fatwa ulama, haram meyakini ramalan bintang-bintang itu. Bintang ini, kesehatan begini, keuangan begini, watak begini. Diyakini itu haram. Sebab itu perkiraan, bukan keyakinan. Tapi dinaikkan menjadi keyakinan. Macam kita menerima calon menantu. Tetap diterima waktu dia datang, tetap diladeni. Dan sudah ada keputusan, ditolak. Tapi datanglah sebulan lagi. Kenapa? Lihat gelagat. Gelagat tak bisa sama kau ni nanti. Kata kita orang tua kepada si anak. Tetapi apakah kearifan kita melihat gelagat itu satu kepastian? Faktanya ternyata tidak.
Masalahnya dalam astrologi, kira-kira begitu, gelagat itu, kearifan melihat gelagat itu diyakini sebagai keyakinan. Ah, itulah salahnya, jemaah. Itulah salahnya. Semua begitu. Jadi maksud saya semua, kearifan kita tidak dapat dijadikan sebagai satu keyakinan. Pengalaman ya, kita tak tolak. Pengalaman kalau begini, begini, begini. Nah, jadi bahagian yang kedua adalah asanil ahkam, ketetapan-ketetapan. Hukum itu kalau bahasa kita ketetapan, jemaah. Itulah astrologi atau keyakinan, jemaah. Wa hasil yarji'u ila istidlal ala hawadits bil asbab. Ringkasnya, astrologi itu kembali kepada mencari atau melandaskan pertimbangan berdasarkan peristiwa-peristiwa dengan sebab-sebab tertentu. Dia mirip dengan ilmu kedokteran. Dia mirip dengan ilmu kedokteran. Kalau kedokteran itu binabdi, misal kata dengan detak jantung seseorang, ini akan terjadi begini sakitnya. Ini akan begini, jamaah. Astrologi ini pun begitu. Astrologi itu mengetahui berlakunya sunnatullah, kebiasaan Allah di dalam kaitannya dengan penciptaan. Maka sebetulnya tidak masalah, jamaah. Yang jadi masalah ketika itu diyakini sebagai keyakinan. Tak akan sama adat satu suku dengan adat suku yang lain. Tak akan sama, jamaah. Dan salah satu cara mudah kita memahami seseorang itu, dia suku apa? Meskipun ini bukan satu kepastian. Bukan, jemaah. Cuma dalam satu perjalanan sejarah hidup modern orang Indonesia, kalau cerita suku ini jadi sensitif. Seakan-akan penghinaan kepada satu suku. Dia suku apa? Nah, sebutlah misal kata dari timur ke barat. Indonesia itu di timur, Masya Allah banyak sekali suku. Jamaah, satu provinsi saja banyak sekali suku. Macam kita Sumatera Utara ini banyak kali suku. Yang Sumatera Utara, jamaah, tak tersebut kita banyaknya. Belum lagi nanti kota Medan ini kota yang terbuka, banyak suku datang kemari. Tidak sama adat suku A dengan adat suku B. Mesti tak sama. Secara umum saja orang Sumatera makanannya suka pedas. Orang Jawa makanannya suka manis. Walau ini kan nanti ada variasi. Orang Sumatera yang sudah lama di Jawa, orang Jawa yang sudah lama di Sumatera. Secara umum, jemaah. Sehingga karena dua orang ini berkonflik. Satu dari Sumatera, satu dari Jawa. Sebelum mereka kita pertemukan, kita tenangkan hati mereka dengan makan. Sebelum dipertemukan. Jadi satu kelompok orang Sumatera, saya tak bilang suku, satu kelompok orang Jawa, kita tenangkan dulu sebelum kedua kelompok ini kita jumpakan. Menenangkan yang paling mudah, nomor satu adalah makan. Walau uang perlu, makan. Tahu-tahu kita buat masakan itu pedas untuk yang dari Jawa, manis untuk yang dari Sumatera. Nggak akan jadi itu. Jemaah, makin marah ya. Makin marah ya. Maka mengetahui itu, mengetahui kebiasaan itu, mengetahui adat itu menjadi penting. Nah, ilmu astrologi itu
Sesungguhnya mengetahui berlakunya kebiasaan dan sunnah Allah Ta'ala dalam penciptaan. Jemaah. Sunnah itu kebiasaan. Nah, masalahnya ketika itu ditingkatkan menjadi keyakinan. Seakan-akan mesti begini. Ya, tidak ada yang salah bagi kita. Bahwa orang Jawa itu sukanya yang manis. Orang Sumatera itu sukanya yang pedas. Tapi ini jangan dijadikan kepastian. Karena ternyata ada orang Jawa yang masakannya pedas. Macam orang Sumatera. Jamaah. Katanya orang Jawa nggak mau pedas. Makan gorengan pakai cabai rawit. Makan gorengan krok-krok-krok cabai rawitnya. Lah itu apa? Katanya orang Sumatera ini pedas. Lah itu si Pulan, sedikit aja cabai udah merah mukanya. Itu masalahnya astrologi. Yang dia satu kebiasaan umum, oke, dapat membantu kita memahami sesuatu, tetapi dijadikan kepastian atau keyakinan. Itu yang keliru, jamaah. Itu yang keliru. Dan di masyarakat itu berlaku. Kalau udah kayak gini pasti gitu tuh, ada lagi tuh. Dipastikan itu masalah jamaah. Jadi kearifan lokal itu nggak ada yang salah. Baik-baik saja. Yang jadi masalah ketika itu dipastikan. Jamaah. Jadi keyakinan agama. Kearifan-kearifan itu kadang disebut adat. Tetapi kadang kearifan itu kan bukan hanya kearifan adat. Kearifan berlaku secara umum, melintasi adat. Astrologi berada di situ. Jamaah. Jadi nggak boleh ramal-ramal. Sebetulnya hari-hari kan kita meramal. Mendung nih hujan. Awak ke pajak tadi, sunyi. Kata kawan kita yang dengar, apa-apa mahal nih. Dari mana dia tahu? Karena hari-hari kita meramal. Jamaah. Hari-hari. Hari apa ini? Sabtu. Berarti besok Minggu. Ngaji kita itu besok. Meramal, ya, Mak. Tapi kan tak sampai pada level keyakinan. Cuma memang biasanya hari setelah Sabtu adalah Minggu dan kita ngaji. Biasanya bahasa Arabnya adat. Walakin zammahu syar'u, tetapi agama mencela astrologi itu bukan dari sisi ia sebagai ilmu, tapi dari sisi ia ditingkatkan menjadi keyakinan. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, "Idza dzukirul qadaru famsiku." Kalau waktu duduk-duduk, misal kata entah berdiri-berdiri, pokoknya dalam situasi terdengar kalian orang cerita tentang takdir. Famsiku, tahan, diam. Usah ikut cerita itu. Pernah dengar cerita takdir-takdir? Ada takdir ya. Ya, kalau udah takdir, cuman untuk apa lagi awak gini? Diam. Itu urusan manajer. Saya simpangkan sedikit supaya lebih paham hadis ini. Rezeki kita udah ditentukan Allah belum? Kita sempitkan, rezeki kita sempitkan. Duit kita sudah ditentukan Allah belum? Sudah. Ini hati-hati nih. Udah? Udah. Untuk apa kerja? Udah ditentukan, untuk apa kerja? Kita tak akan menjawab kalau teliti ucapan saya. Kan saya katakan, rezeki duit kita sudah ditentukan Allah belum? Menentukan duit, urusan siapa? Allah. Urusan Allah. Bekerja, urusan siapa? Urusan kita, bukan ngurus rezeki.
Karena yang ngurus rezeki Allah, bukan urusan kita kerja. Kalau pandai kita menempatkan seperti ini, nggak akan bingung. Ya, kalau udah ditentukan rezeki, untuk apa kerja lagi? Nah, itu dia silap. Perkara menentukan duit, urusan Allah. Perkara bekerja, urusan kita. Adakah kalau kita bekerja duit dapat? Bisa dapat, bisa tidak. Mengapa? Karena yang menentukan Allah, suka-suka yang menentukan. Apakah kalau tidak bekerja tak dapat duit? Belum tentu, bisa dapat, bisa tidak. Cuma dari kebiasaan kita bekerja, dari kebiasaan kita hidup bekerja, dapat duit. Kan hukumnya jatuh kebiasaan. Maka kalau udah cerita kadar, kata Rasulullah, fa'amsiku. Tahan diri kalian. Yang lebih tinggi nanti, kalau Allah udah tentukan saya masuk surga, tak usah ibadah pun, masuk surga. Kalau Allah sudah tentukan saya masuk neraka, rajin ibadah pun masuk neraka. Inilah kalau dalam bahasa masyarakat, untuk mudah kita paham, mengurus urusan pihak lain. Kalau masyarakat mengurus urusan orang. Masuk surga neraka, urusan siapa? Urusan siapa? Allah mau dimasukkan? Masukkan. Mau tidak? Tidak. Urusan ibadah, urusan siapa? Urusan manusia. Maka ketika dia mengatakan, kalau memang sudah masuk neraka, rajin ibadah pun nggak guna, untuk apa aku ibadah? Kalau memang sudah masuk surga, malas pun ibadah, dasar masuk surga juga, untuk apa ibadah? Ini berarti mencampuri urusan lain. Jemaah. Maka kata Rasulullah, tahan. Karena kalau nggak pandai kita mendudukkannya, itulah yang jadi kacau balau. Jemaah. Itu kata Rasulullah. Saya sampaikan ini karena ada di hadis, kita mengaji, saya dudukkan. Maka tak usah urus yang bukan urusan kita. Sebab urusan kita sendiri pun belum tentu terurus. Urusan kita belum tentu terurus. Kok mengurus urusan lain? Ini cara. Maka Rasulullah famsiku. Wa idza dzukira nujum famsiku. Kalau disebut tentang bintang gemintang, tahan diri kalian. Ya, kata Rasulullah. Karena kalau tak pandai nanti, itulah yang kacau balau. Jadi, yang rasi bintang itu sehingga dituliskan oleh sebahagian menjadi 12 sesuai bulan, itu memang ada, jemaah. Memanfaatkan bintang gemintang. Karena peredaran bintang gemintang yang berbeda mengakibatkan arah angin yang berbeda, akibatnya berpengaruh kepada pelayaran di laut. Orang-orang dulu berlayar pakai mesin apa pakai angin? Kan pakai angin. Sekian bulan sekali angin beredar dari sini kemari. Zaman sekarang saja yang kita kurang akrab dengan alam. Kalau zaman dulu orang akrab. Agama katakan kalau maghrib jangan di luar rumah. Nggak usah pakai Rasulullah ajarkan, orang pun paham. Kenapa? Peredaran udara, peralihan siang malam itu sulit diakrabi oleh tubuh kita. Karena peredaran itu jamaah sikit waktu itu saja. Kadang tubuh kita tidak kuat. Tapi agama katakan itu karena ada setan. Azan maghrib setan lari. Begitu jamaah. Tapi kata Rasulullah, kalau sudah disebutkan bintang gemintang, amsiku, diam kalian, tahan. Karena tak semua orang arif di bidang itu.
Nanti bisa salah. Betul lah memang. Minggu ini jualan aku tak laku. Semalam tuh ku tengok memang tuh 2-3 hari yang lalu lah. Ku tengok orang malam bintang aku memang begitu katanya. Acek tengok. Oh tengok dia mak. Tengok. Ramalan bintang aku begitu katanya. Tapi memang 3 bulan yang lalu omset pas memang tuh. Itulah bahayanya. Itu bahayanya. Maka kata Rasul amsiku tahan. Wa idza dzukira ashabi famsiku, kalau diceritakan tentang sahabatku tahan. Tahan. Itu karena antara sahabat Nabi ada soal sebagai manusia biasa. Meninggal Rasulullah kan terjadi persoalan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Siapa yang akan memimpin kita? Terjadi persoalan. Kan terjadi pendobrakan pintu rumah Fatimah. Yes. Kan terjadi Khalifah Ali tidak mau membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita melek tentang itu agak sulit pikiran kita menerima. Belum lagi pembunuhan terhadap cucu Rasulullah. Sebelum itu, jamaah. Sebelum itu pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Takkan pembunuhan terjadi kalau situasi damai akur. Siapa yang nggak damai ini? Siapa yang nggak akur? Kalau tidak antara sahabat. Jemaah, walau nanti kalau ahli sejarah katakan ini keterlibatan orang lain macam-macam lah jemaah. Kan sahabat dengan sahabat sampai ribuan orang Islam mati. Berkelahi mertua dengan menantu. Aisyah dengan Ali. Aisyah mertua Ali bukan? Istri Rasulullah Muhammad SAW. Walau Fatimah bukan anak Aisyah. Fatimah anak Khadijah. Tapi kan istri daripada berkelahi. Ribuan orang mati. Orang Islam. Sahabat Nabi. Belum lagi yang selama ini semuanya menyokong Ali di tengah jalan. Yang menyokong Khalifah Ali berpecah pula. Wah, itu panjang. Maka kalau diceritakan tentang sahabatku, kata Rasulullah, fa'amsiku. Tahan diri kalian. Kenapa? Tak semua mengerti. Jamaah. Sampai nanti Muawiyah bin Abi Sufyan pun berperang melawan Khalifah Ali. Itu oke lah, jamaah ini yang dekat, mertua menantu. Sahabat dengan sahabat. Ini kata Rasulullah fa'amsiku. Jadi terkait takdir Allah, fa'amsiku. Terkait bintang gemintang, fa'amsiku. Terkait sahabat-sahabatku, fa'amsiku. Tak boleh? Boleh. Kalau gitu kenapa dilarang Rasulullah? Yang dilarang itu bagi yang tidak ahli. Bagi yang ahli, bincangkanlah. Jamaah. Bagi yang ahli, bincangkanlah. Sekarang saya tanya kita, termasuk orang tua-tua saya. Yang kita pernah dengar nggak suara Bung Karno mengucap proklamasi? Proklamasi. Pernah dengar ya? Pernah. Yang kita dengar itu, suara Bung Karno itu asli jamaah. Kapan Bung Karno mengucapkan itu? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Yang diucapkan Bung Karno itu kapan tuh? 17 Agustus 45. Enggak ada rekaman suara Bung Karno 17 Agustus 45 itu. Enggak ada. Itu rekaman tahun 51.
atas usul pegawai RRI Pak Yusuf Ronodipuro. Dia bilang ke Bung Karno, Bu, rekam itu proklamasi untuk disiarkan. Karena kalau tidak, orang tidak pernah tahu Bung pernah ucapkan itu. Bung Karno kata, tidak. Bagaimana mungkin proklamasi terjadi 2 kali? Sekali saja. Kata Bung Karno. Betul, ini masalahnya untuk generasi akan datang. Bagaimana mereka tahu? Bung Karno terima. Direkam. Kok kita nggak tahu yang lebih tua dari saya? Kok saya tahu? Ini juga kaitan dengan ini tadi. Ini kaitan, saya mau menjelaskan kaitan dengan hadis Rasulullah tadi. Jangan bincang qadar kalau tidak tahu. Jangan bincang nujum, perbintangan, kalau tidak tahu. Jangan bincang sahabat-sahabatku, kalau tidak tahu. Jadi hati-hati juga kita membaca hadis Rasulullah ini, jangan nanti teka-teka. Jangan bilang, tak boleh itu. Ini hadisnya Rasulullah gini. Iya, tapi itu kalau tidak tahu. Bagi yang tahu, silakan bincang. Jamaah. Itu seingat saya disiarkan dulu di televisi. Saya lupa stasiun televisi apa. Diwawancari Pak Yusuf Ronodipuro itu jamaah. Beliau pegawai RRI. Ditanya, diceritakan jamaah. Ini hati-hati kita ya. Kemudian Khalifah Umar Rasulullah masih menyebutkan lagi dalam hadis berikut. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 yang aku takut terhadap umatku. 1, haiful a'immah, kezaliman penguasa. Bukan penguasa, tapi kezaliman penguasa. Rasulullah takut. Jamaah. Contoh kecil ya, contoh kecil. Umumnya kan di rumah tangga itu kepala keluarga adalah suami. Kalau istri yang zalim, efeknya lebih kecil dari suami yang zalim. Jadi rumah tangga itu kalau kita lihat ayah, ibu, dan anak. Ibu yang zalim biasanya efeknya lebih kecil dari ayah yang zalim. Apalagi kalau anak zalim, itu lebih kecil. Itulah yang ditakuti Rasulullah. Sebab pemimpin yang zalim itu efeknya lebih besar. Maka Rasulullah takut jamaah. Seperti kereta api, gerbong akan kemana mengikut lokomotif. Lokomotif itulah pemimpin. Aku takut, kata Rasulullah. Yang satu, yang kedua, wa imanun bin nujumi. Meyakini perbintangan. Itu aku takut, kata Rasulullah. Yang ketiga, wa takzibun bil qadari. Mendustai ketentuan Allah Ta'ala. Karena ini hal-hal yang sensitif, yang kalau tak pandai kita menempatkannya bisa salah. Jamaah. Kalau tak pandai kita menempatkannya bisa salah. Tadi saya sudah ceritakan tentang qadar, tentang bintang juga jamaah, tentang penguasa yang zalim. Maka Rasulullah ingatkan itu, hati-hati, zalim. Sebab kalau adil, jamaah adil, mungkin masyarakat tidak kaya. Kalau penguasa itu adil, mungkin rakyatnya tidak kaya. Tetapi dari perjalanan yang lalu, pasti makmur. Beda makmur, beda kaya. Kalau penguasa adil, dari yang sudah-sudah, adatnya, rakyatnya pasti makmur. Pasti makmur. Dan saya sudah sebut, seingat saya dalam ahad yang lalu, adil itu mudah. Tetapi tidak suka. Orang tidak suka. Jamaah. Adil itu mudah, tapi orang tidak suka. Ingat, adil bukan sama rata, sama rasa. Bukan. Adil memberikan sesuai dengan keperluan. Jamaah.
Benar Rasulullah Muhammad SAW, 3 aku takut menimpa umatku. 1, kezaliman pemimpin atau penguasa. 2, kalian percaya yakin kepada bintang gemintang. Yang 3, kalian mendustakan takdir. Nah, dan saya sudah jelaskan tadi bagaimana memposisikan takdir. Sudah saya jelaskan, jamaah. Khalifah Umar bin Khattab menyebutkan, nah, tengok nih. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bi fil barri wal bahri, summa amsiku. Pelajari kalianlah ilmu bintang itu. Seperlu kalian yang dapat memberikan petunjuk bagi kalian dalam perjalanan di darat dan di laut. Khalifah Umar bukan membatasi perjalanan darat dan laut, cuma itu biasanya. Sebab bagi petani, ilmu bintang pun perlu, jamaah. Perlu. Ya pembahasan terserahlah, pembahasan masyarakat daerah A dari daerah B lain, tapi tetap dia perlu. Dia perlu, jamaah. Nelayan perlu. Bahwa ada kebiasaan pribadi lainlah, jamaah. Tapi dia tetap perlu. Ya, ngapa nggak melaut, Wak? Tak ada ikan nih. Awak baru anak ibtidaiyah. Salah tauhid Wak nih. Menentukan apa pula tak ada ikan. Bulan terang ni lah sedap ikan. Kata Wak, pergilah Wak. Malam pertama, kedua memang tak ada lah dapat awak. Seterusnya lah. Betul lah Wak tu, kata Wak. Salah kita imani pula Wak tadi. Kan itu asal mula kesalahan-kesalahan itu. Kita sembah dia. Belakangan dia meninggal, kita buat pula patungnya. Kita perbesar pengagungan. Begitu mulanya, jemaah. Padahal beliau tak ada ke situ-situ. Orang pengalaman beliau sudah. Kalau begini, macam mana pun tak ada ikan. Jadi, Wak kapan melaut? Nantilah, kira-kira pukul 4 pagi, barulah berangkat. Itu sebentar aja, pukul 4, nanti setengah 6 pulang. Dah lah itu. Ya, di mana Wak solat subuh? Ilmu awak tak ada. Ilmu dia ada di sampan itu dia solat. Awak tahu solat tadi di masjid. Atau cara dulu. Musolla, langgar, surau. Wak ni dunia aja kerjanya. Mana sembahyang dia? Itu saya mau hubungkan dengan Khalifah Umar tadi, jemaah. Manfaatkanlah bintang itu untuk perjalanan di darat dan di laut. Bukan itu saja. Cuma yang jelas nampak waktu itu oleh Khalifah Umar keperluan darat dan laut. Laut untuk perjalanan bahtera, darat untuk kafilah. Jadi di padang pasir ini arah sana, ini arah sini, ini sini. Jadi bintang gemintang itu bagi orang di padang pasir atau di laut persis seperti kita bagaikan rambu lalu lintas. Saya tidak mengerti dulu jamaah waktu pergi merantau ke Jawa, naik darat, itu di tikungan-tikungan ada cermin ya, besar. Saya tidak mengerti tapi enggak nanya. Apa ini? Untuk apa ini? Rupanya membantu para supir nengok sana. Jamaah. Yang menurut saya tidak benar setiap tekongan klekson. Ini apa ini? Teret. Enggak benar. Enggak benarnya jika begini. Setiap tekongan klekson ada penunggu. Itu yang enggak benar. Tapi setiap tekongan klekson perlu untuk ngasih tahu yang di sana. Saya nggak nanya waktu itu satu mobil jamaah. Bapak itu ngelekson tet. Ini ada apanya nih? Berarti pikiran dia masih hantu-hantu lagi.
Tapi inilah kenyataan kita. Jadi rupanya setiap tekongan klekson bukan karena ada penunggu, tapi perlu bagi orang yang di sana nggak nampak, jamaah. Itu disebut Khalifah Umar. Summa amsiku. Kalau sudah mampu kalian memanfaatkan ilmu bintang gemintang itu untuk keperluan kalian berlayar atau apa namanya itu, katalah berniagakah atau perang di darat itu, amsiku. Diam. Habis sudah diam. Jangan teruskan lagi. Karena itu yang ditahu oleh Khalifah Umar. Bagi kita di Indonesia, ya untuk bercocok tanam. Nah, sebelum terjadi perubahan klimatologi, yang sekarang ini dirisaukan para ahli, kita orang Belawan dulu mudah saja. Paling banyak setahun pasang besar 2 kali perdani. Cuma saya anak-anak dulu sebutnya permadani. Orang nggak ngerti jamaah. Ya, itu 2 kali saja. Pun jarang siang kejadiannya, malam. Sehingga udah tahu. Lah, sekarang nggak bisa lagi kearifan itu kita teruskan. Nggak bisa. Dan kita malah sekarang dibantu oleh Badan Meteorologi. Dia keluarkan edaran tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, pasang naik. Ternyata tidak. Salah mereka. Tidak. Itulah sudah terjadi perubahan klimatologi itu. Ini masuk dalam bintang gemintang. Jadi sebab kedua, ilmu itu tercela, umumnya dia memberi bahaya. Maka tadi yang saya disebut ghalibul amri. Umumnya dia beri bahaya. Contohnya ilmu bintang. Ilmu bintang saya sudah sebut, ada astronomi, ada astrologi. Astrologi pun menjadi tercela sebab menjadi keyakinan. Kalau tidak menjadi keyakinan, tidak menjadi soal. Jamaah, tidak menjadi soal, karena itu membantu kita. Itu membantu kita, jamaah. Nah, akan datang, mengapalah astrologi itu dilarang? Padahal isyarat hadis Rasulullah melalui Khalifah Umar tadi disebutkan perlu juga ilmu bintang tadi. Perlu juga jamaah. Mengapalah dilarang? Nanti ada 3 sebabnya pula. Mudah-mudahan Allah ridha, 3 sebab itu dalam hari Minggu datang bisa kita selesaikan, sehingga bisa kita berpindah kepada sebab ketiga mengapa ilmu itu dicela. Jamaah. Ini hati-hati ya, karena kadang-kadang kita ikhlas hati mengaji, tetapi kadang-kadang guru melarang kita mengaji itu. Sehingga kita buruk sangka, ilmu kok dilarang. Karena bagi kita itu tercela. Jamaah, secara mudah ginilah. Kalau masih normal-normal saja, apa perlunya kita yang tinggal di tepi pantai belajar bercocok tanam? Ini tidak tercela jamaah. Ini tidak tercela. Apa perlunya? Kalau normal situasi, tapi sekarang kan tidak. Sekarang bahkan ada bercocok tanam hidroponik di air itu. Bahkan orang tepi pantai pun tak ada masalah, jemaah. Nah, situasi kalau tak berubah, apa perlunya bagi orang yang tinggal di dataran tinggi belajar tentang menangkap ikan? Tapi kan sekarang semua berubah. Bahkan di dataran tinggi pun ada kolam pancing. Kira-kira begitu. Kadang-kadang nggak sampai pikiran kita, si guru melarang kita belajar ilmu ini, bukan ilmu itu tercela, tapi bagi kau dia tercela. Jadi saya belajar apa ini Tuan? Kau belajar hadisnya. Saya yang lain-lain. Kau dalami aja itu. Diikutinya cakap gurunya. Jadilah dia Amirul Mukminin di dalam hadis. Itulah Imam Bukhari.
Imam Bukhari mau belajar A, B, C, D. Tapi dia tanya sama gurunya. Gurunya kata kau hadis saja. Fokus itu. Jadi dia Amirul Mukminin dalam hadis menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tiada di atas beliau. Itu cuma orang belakangan kalau nanti dibuatkan gitu, dibilangnya gurunya sok kali dia. Larang-larang nyawa. Cembodoh aja awak dibuatnya. Bukan. Itulah tadi Arif. Arif gurunya. Oh, ini bedanya. Gitu. Jadi insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha. Dalam hari Minggu akan datang, ada 3 mengapa ilmu astrologi itu dilarang. Tapi saya sudah sebutkan sebahagian tadi kebolehannya ya, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.